Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Prameswari Dewi dari kelas 3A dengan NIM 361855401005 akan mempresentasikan proposal proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Nomor Antrian pada Puskesmas Kelata Berbasis Web. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pada zaman modern ini menuntut pelayanan publik untuk lebih efisien dan efektif dalam tata cara pelayanannya. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan pada puskesmas. Puskesmas merupakan instansi pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat, yang dimana masyarakat sebagai klien yang harus mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Hampir di setiap puskesmas, ramai pasien yang ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya. Untuk menjaga ketertiban, pihak puskesmas memberlakukan sistem antrian secara manual, di mana calon pasien harus menunggu pihak puskesmas membuka lalu memberikan sekotak kardus yang di dalamnya terdapat beberapa poli yang ada pada kardus tersebut. Sistem nomor antrian pada puskesmas Kelata selama ini sangat kurang efektif dan efisien. Calon pasien datang sangat pagi dan berebut untuk mengambil nomor antrian tersebut. Sistem ini berdampak negatif, yaitu calon pasien yang harus menunggu lebih lama terkadang harus tersalib oleh calon pasien yang baru saja datang, sehingga sering terjadi komplain antar calon pasien yang merasa datang lebih dahulu dan dari calon pasien yang lain. Sistem antrian sendiri adalah suatu cara untuk mempertahankan pelanggan, sehingga suatu organisasi selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik adalah memberikan suatu layanan yang cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan untuk menunggu terlalu lama. Puskesmas selaku pelayanan publik tentu harus memberikan pelayanan antrian yang terbaik. Bab 2. Tinjauan pustaka. Nomor antrian Puskesmas Kelata. Dalam kehidupan sehari-hari, antrian yang sering ditemukan. Mengantri sering dilakukan jika kita harus menunggu untuk memeriksakan kesehatan dan sejenisnya. Dengan harus menunggu pihak puskesmas datang dan berdesak-desakan dengan calon pasien lainnya. Nomor antrian Puskesmas Kelata ini prosesnya adalah calon pasien datang ke Puskesmas Kelata yang beralamat Jalan Yosudarso nomor 175. Kemudian pasien harus menunggu petugas puskesmas datang. Lalu petugas akan mengeluarkan kardus yang berisi tentang beberapa nomor antrian yang bertuliskan masing-masing poli. Aplikasi ini merupakan program yang siap untuk digunakan atau dibuat untuk dapat melaksanakan perintah pemakaiannya. Arti lain dari aplikasi ini adalah kumpulan berbagai program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan khusus yang diperintahkan oleh pemakaiannya. Atau dapat disebut juga aplikasi ini berbagai perangkat lunak, software yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada aplikasi ini saya menggunakan Laravel, SAM, PHP. Pengertian dari Laravel sendiri adalah sebuah framework PHP yang dibangun dengan konsep MVC, Model View Controller. Laravel ada pengembangan website berbasis MVC yang ditulis dalam bahasa yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan. SAM adalah sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan Perl. PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser. Metode pengembangan sistem. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekadar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak,
tapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau waterfall. Terkait penelitian, ada 3 yang saya masukkan di sini, yaitu penelitian dari Bambang Sutikno dengan judul aplikasi sistem pendaftaran pasien berbasis desktop. Fitur-fiturnya ada menampilkan data ke panel antrian, mencatat data antrian yang sedang dilakukan prosesnya. Tahun penelitiannya dari 2017. Yang kedua, Agus Herianto dengan judul aplikasi pelayanan puskesmas berbasis web. Fiturnya penghalang catatan medis pada pasien rawat jalan dan pembuatan kartu pasien yang berkenan mengenai data pasien. Tahun penelitian 2010. Dan yang terakhir ada Jades Purwanto Simarmata, Akwan Sunoto, dan Hendrawan dengan judul Perancangan Aplikasi Antrian pada Puskesmas PA 5 Kota Jambi. Fitur-fiturnya aplikasi Manamoil nomor antrian pada masing-masing loker. Tahun penelitian 2020. Bab 3 ada metode pengembangan aplikasi. Metode yang digunakan untuk membangun aplikasi nomor antrian pada Puskesmas Kelata berbasis web adalah waterfall. Tahapan yang akan dilakukan adalah menganalisa rancangan sistem, implementasi, dan uji coba, penyebaran dan pemeliharaan. Gambaran umum aplikasi diperlukan dalam melakukan pembuatan ataupun pengembangan suatu sistem. Pada gambaran umum sistem terdapat 2 pokok bahasan yang akan dijelaskan, yaitu gambaran umum sistem yang berjalan dan gambaran umum sistem yang diusulkan. Tujuan dari pembahasan gambaran umum sistem ini yaitu untuk mengetahui pembaruan atau pengembangan yang akan kita lakukan terhadap sistem yang telah berjalan sebelumnya. Gambaran sistem yang berjalan saat ini dijelaskan. Saat ini sistem yang berjalan adalah pasien harus mengambil nomor antrian secara manual, kemudian pasien menunggu di ruang tunggu pertama untuk menunggu panggilan selanjutnya. Setelah pasien dipanggil nomor antriannya, pasien masuk ke dalam puskesmas untuk dicek identitasnya. Untuk pengecekan identitas itu, pasien menunggu kembali di ruang tunggu kedua. Selanjutnya pasien diarahkan ke poli yang dituju. Gambaran sistem yang diusulkan. Pada gambaran ini dijelaskan sistem aplikasi yang diusulkan, yaitu pasien login ke aplikasi dengan email yang dimiliki, kemudian pasien akan mendapatkan notifikasi di email yang menandakan pasien telah mendapatkan nomor antrian. Use case diagram. Pada gambar use case diagram pada aplikasi nomor antrian terdapat 2 aktor, yaitu petugas puskesmas dan pasien. Pasien login ke aplikasi untuk mengisi data untuk mendapatkan notifikasi dan mengetahui informasi tentang poli yang terdapat pada puskesmas. Petugas puskesmas mendapat akses masuk ke aplikasi untuk memberikan notifikasi kepada pasien agar mendapatkan nomor antrian dan proses selesai. Diagram nomor antrian. Pasien membuka aplikasi yang telah menyediakan informasi detail tentang apa yang diperlukan. Pasien mengisi data dan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian. Saat mengisi dan melengkapi data, jika pengisian data sudah lengkap dan benar, maka data pasien dapat dilakukan. Apabila terdapat kesalahan saat mengisi data, akan menampilkan pengisian data dan diarahkan kembali ke data yang diajukan. Dan terakhir, petugas puskesmas menerima notifikasi data pasien. Activity diagram penerimaan nomor antrian. Petugas puskesmas membuka aplikasi yang telah menyediakan informasi detail tentang data pasien. Petugas puskesmas mengecek data pasien. Data sesuai sistem akan mengirimkan notifikasi kepada petugas. Jika tidak, sistem akan mengirimkan kembali pasien akan memperbaiki data. Apabila data telah benar, petugas akan mengirimkan notifikasi pada sistem dan sistem akan mengirimkan pada pasien. Pasien akan mendapat notifikasi kemudian menerima nomor antrian tersebut. Struktur menu pada aplikasi ini ada pasien dan petugas puskesmas.
Pertama, pasien akan login, lalu selanjutnya akan diarahkan pada home. Terdapat daftar poli dan informasi nomor antrian. Petugas puskesmas terdapat login, home, cek pasien, dan logout. Desain web pada aplikasi ini ada halaman login. Halaman login terdapat form yang berisi username dan password yang harus diisi pengguna untuk dapat masuk ke aplikasi. Jika pasien tidak memiliki akun, pasien terlebih dahulu mendaftarkan akunnya. Pada gambar selanjutnya ada halaman login yang dapat digunakan oleh pasien dan petugas puskesmas. Terdapat form yang berisi username dan password yang harus diisi pengguna untuk dapat masuk ke aplikasi. Jika pasien harus menekan atau klik bagian pasien dan sebaliknya. Pada halaman daftar poli, desain halaman daftar poli yang dimana pasien dapat melihat apa saja poli yang tersedia pada puskesmas Kelata. Pada gambar, desain halaman informasi antrian, di mana pasien dapat melihat nomor antrian yang belum terdapat, pasien akan periksa. Setelah itu, pasien dapat memilih poli yang akan dituju dan mengambil nomor antrian. Pada gambar desain informasi nomor antrian adalah desain halaman data pasien akan selalu mendaftarkan kesehatannya dan akan diperiksa oleh dokter yang ada. Petugas puskesmas akan mengecek kembali data pasien dan jika sudah benar dan cocok akan mencetak nomor antriannya. Entity relationship diagram pada database yang akan dibuat terdapat beberapa tabel yang digunakan untuk menyimpan data yang berhubungan dengan aplikasi nomor antrian pada puskesmas Kelata. Gambar merupakan konsep atau rancangan relasi basis data yang akan dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.